Jangan mendekat, lepaskan aku. Jangan mendekat, aku punya uang. Aku beri kalian uang. Aku putri sulung keluarga Shen, pewaris keluarga. Aku beri kalian uang, tolong. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Bisa saja. Tapi, tunggu sampai kami puas dulu. Maafkan, Nona Shen. Ada yang bayar 1 juta. Biar kami menemani kamu 3 hari 3 malam. Tenang saja. Kami ini sangat berpengalaman. Dalam 3 hari ini, dijamin kamu akan sangat bahagia. Pergi sana. Mimpi ini lagi. Sudah 7 tahun. Kenapa masih belum mau melepaskanku? Selamat datang. Terima kasih datang ke pesta. Silakan semuanya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. 7 tahun yang lalu, video aku diculik dan dilecehkan oleh disebarkan di internet. Posisiku sebagai pewaris, Darbat Shenruoxue. Dan aku juga dibuang tanpa ampun oleh keluarga. Apa yang ingin kau lakukan? Berhenti. Nyan. Kamu tidak apa-apa kan? Nian, aku tidak peduli apa yang telah kamu alami. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Luk Jinhan muncul begitu saja, seperti cahaya di tengah kegelapan, menyelamatkanku. Kita akan selalu bahagia, sampai hari ini datang. Ajing. Ajing. Laporan kesehatan Kak Nian. Kamu sudah lihat belum? Penculikan yang sebelumnya itu. Sepertinya terlalu kejam. Dia gak bisa punya anak lagi, loh. Dan juga protesa di tubuhnya. Sepertinya juga perlu diganti, ya, Jing. Aku tanya ke kamu beberapa tahun lalu, demi aku. Sengaja bikin jebakan, supaya Shen Nian hancur berkeping-keping. Kamu menyesal tidak? Tidak. Ini tidak benar. Listrik. Siapa di luar sana? Mana ada orang? Ajing. Menurutku, kamu itu terlalu tegang. Aku mau pulang sebentar. Bu Jinghan, kamu tahu tidak? Saat berdiri melawan semua orang. Dan mengumumkan ingin menikah denganku. Aku merasa sangat bahagia. Tapi kenapa? Kenapa semua penderitaanku, semua rasa sakitku, semuanya berasal dari kamu? Aku sudah bilang. Jangan bahas soal penculikan Shen Nian 7 tahun lalu. Tidak boleh dibahas lagi. Ajing, aku tahu. Selama 7 tahun ini, kamu merasa bersalah karena pernah menyakiti gadis. Setelah menikah, selalu merawatnya dengan baik. Untuk menebus rasa bersalahmu di hati.
Bagaimana kalau kamu bunuh aku saja? Aku menebus dosa kepada Shen tidak akan menyalahkanmu. Bagaimanapun juga, hatiku, tubuhku, sudah lama kuserahkan padamu. Sweer, berapapun pengorbanan untukmu, aku rela. 7 tahun lalu, kalau bukan karena kamu takut dia bangkit lagi, aku tidak akan menggunakan pernikahan untuk mengikatnya. Tapi bagaimana aku menikahi seseorang yang tidak kucintai? Kamu tahu. Aku mencintaimu. Saderjo. Aku bersedia ikut penelitian akademis. Bagus sekali. Tapi Nian, penelitian adalah proyek rahasia. Harus memutuskan hubungan dengan dunia luar selama 3 tahun. Apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Tapi bagaimana mungkin aku menikahi orang yang tidak kucintai? Aku sudah memikirkannya. Bu Jinghan. Jika menemani di sisiku membuatmu begitu menderita, haruskah menghapus semua Aku akan mengabul. proyek dekat? Aku nggak mau kamu lagi. Kalau kamu sudah pikir matang-matang, besok aku akan bawa orang untuk jemput kamu pergi. Nian. Kamu kemana aja? Kenapa sampai kehujanan begini? Nian. Nunggu di kantor ambil hasil pemeriksaan kesehatan. Sampai malam, kamu nggak juga datang. Jangan-jangan, kamu kena masalah ya? Aku lelah. Nggak pergi. Nian. Bagaimana kalau peringatan 7 tahun pernikahan kita? Kita nggak usah adakan? Kamu juga tahu. Ruosue setahun ini pisahan sama suaminya, suasana hatinya lagi nggak bagus. Jangan bikin dia tambah sedih. Dan juga, hadiah ulang tahun pernikahan kita. Aku juga sudah memberikannya padanya. Anggap saja untuk menghiburnya. Kalian kan satu keluarga. Kamu seharusnya tidak marah padanya kan? Tidak, lagi pula aku juga tidak membutuhkannya. Jangan ngomong emosi begitu. Tenang saja. Aku pasti akan menyiapkan hadiah yang lebih baik, lebih keren untukmu. Lihatlah. Ini aku suruh pelayan khusus siapkan untukmu. Bungamu yang paling kamu suka. Jadilah anak baik. Pergilah istirahat dulu. Aku selesaikan pekerjaan lalu akan menyusulmu. Forget me. Luk Jinghan. Yang aku suka itu bunga melati. Suka forget me not-nya. Dia Shen Ruoxue. Karena cintamu bukan untukku. Lebih baik aku tidak menginginkannya. Ajing, ini untukku? Wow, ini indah sekali. Ajing, kamu menggambar begitu indah. Sepertinya di rumah, kamu sering menggambar untuk Nian, ya? Tidak. Bohong. Aku tidak percaya. Kuas melukisku. Hanya bergerak untukmu. Ayo pergi.
Mbak Nian, kamu datang. Kudengar Ajing tidak pernah melukis untukmu. Pas banget, sekarang biar dia juga lukis satu untukmu. Ajing. Panggilnya akrab banget ya. Sudahlah. Sebentar lagi mau makan. Biar Kuas juga istirahat sebentar. Ajing, jangan begitu. Kak Nian sudah memohon padamu selama 7 tahun, kan? Kasihan dia banget. Kali ini, rela-rela deh gambarin satu untuk dia. Baiklah. Karena kamu sudah bilang begitu. Aku akan menggambar untuk Tidak perlu. Nian. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, tidak perlu. Nian, hari ini ulang tahun ibu. Jangan bikin keributan, oke? Ibu. Kamu panggil siapa ibu? Chen Hong, dia ibu tiri aku. Sedangkan ibu kandungku berbaring di pemakaman di bukit belakang. Menikah sudah 7 tahun. Setiap kali memohon menemaniku menjenguk dia, kamu selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan. Aku ingin bertanya padamu. Sebenarnya kamu suami siapa? Nian. Bukan itu maksudku, aku. Kamu tidak perlu menjelaskan apa-apa. Terserah kamu mau bagaimana. Aku tidak akan memohon padamu lagi. Nian. Ajing. Kakak pasti lagi ngambek karena kamu nggak datang bareng dia. Biar aku yang urus masalah ini. Aku akan bantu bujuk. Kami tumbuh besar bersama sejak aku lebih paham daripada kamu. Oke. Kalau begitu, kuberikan tugas ini. Iya. Kakak. Ternyata kamu di sini ya. Chen Ruoxue. Kamu kesini ngapain? Tentu saja untuk bantu suamimu. Menghibur kamu. Tinggalin aku, gimana? Kemarin dengar semuanya di kantor Ajing? Kejadian 7 tahun lalu itu diatur oleh Lu Jinghan. Waktu itu dia siarkan langsung 3 hari 3 malam. Kamu teriakannya benar-benar menyedihkan ya. Diam kau. Kenapa? Baru gitu aja nggak tahan? Kalung ini hadiah ulang tahun pernikahan ke-7 dengan Ajing, kan? Aku bilang suka, Ajing langsung berbinar-binar. Kasih ini ke aku. Kamu pikir kebaikan Ajing selama menikah denganmu selama ini benar-benar karena dia cinta sama kamu? Salah, Ajing. Hanya ingin membantuku, mengikatmu erat-erat di tanganku. Membuatmu seumur hidup menjadi seseorang yang sama sekali tidak berguna, ibu rumah tangga. Aku suruh kamu diam. Ruoxue. Shen Nian, apa yang kamu lakukan? Video ini. Shen Ruoxue. Apa sebenarnya yang kamu katakan ke Nian? M.A. Jinghan. Aku mau menghibur kakak. Dia malah memukulku. Kamu perempuan cantik. Seperti kamu, sering didekati orang. Aku mengizinkan kamu kembali ke keluarga, kamu harus bersyukur. Tapi hasilnya? Kamu hebat sekali, berani-beraninya pukul Suer. Cantik. Pergi dari sini. Cepat pergi sekarang juga. Bu. Bibi. Nian emosi nggak stabil. Mungkin kambuh. Jadi jangan terlalu ambil hati. Untuk soal Ruoxue, aku akan memberi kompensasi padanya. Kompensasi apa gunanya? Lihat sendiri. Snowy dipukul sampai begini. Wajah kecil ini sakit hati melihatnya. Bu. Aku. Tidak apa-apa. Jangan salahkan kakak, ya. Nenen. Dengarkan aku, minta maaf pada Ruoxue. Aku kan gak salah, kenapa aku harus minta maaf? Cantik. Kamu nggak menghargai saya, ya? Baiklah. Kamu nggak mau minta maaf, nggak apa-apa. Cerai saja dengan Lu Jinghan. Jangan merebut pria baik. Bu, apa yang Anda lakukan? Pernikahan ini urusan aku dan Nenen. Belum waktunya ikut campur urusan ini. Aku ngapain? Ini demi kebaikanmu. Aku lihat laporan pemeriksaan kesehatan Shen Nian. Dia sekarang nggak bisa punya anak lagi. Shen Nian. Ini karena kamu tidak menjaga diri, jadi begini. Kamu harus tanggung sendiri akibat cepat-cepat cerai, jangan sampai anak mantuku tersia-siakan seumur hidup. Benar-benar lucu.
Kamu itu seorang gak sabar nyuruh menantumu cerai. Takut orang lain gak tahu apa maksudmu? 7 tahun lalu, kamu meremehkan Lu Jinghan karena dia cuma lelaki miskin. Kamu biarkan putrimu menikahi keluargaku, dan keluargaku sudah jatuh. Lu Jinghan orang terkaya di daerah ini. Kalian berdua gak sabar nempel ke dia. Kamu ngaco aja ngomongnya. Nian. Gak boleh ngomong begitu ke orang tua. Kita juga tidak bisa menuduh Rus. Minta maaf pada mereka. Minta maaf. Lu Jinghan. Walaupun kamu baru melihat video itu, sudah menebak apa yang Shen Ruosui katakan padaku. Kamu tetap berdiri di pihaknya? Nian. Pernikahanmu lebih baik dari Ruosui. Apa kamu tetap egois dan tak kenal ampun? Aku egois, kecil hati, dan tidak kenal ampun? Benar. Aku memang orang seperti itu. Hari ini aku akan mengabulkan. Lu Jinghan. Kita cerai saja. Nian. Jangan bicara panas-panas begitu. Aku tidak bermaksud begitu. Sudah, kakak. Ajing sudah menikah 7 tahun. Jangan bertindak gegabah. Pria sebaik Lu Jinghan sulit ditemukan bahkan dengan lentera di luar sana. Aku tidak bisa membiarkan Shen Yanyan punya peluang bersaing memperoleh warisan denganku. Harus memastikan dia tetap terkungkung dalam pernikahan ini. Koslukisku. Hanya bergerak untukmu. 7 tahun lalu, itu semua diatur oleh Lu Jinghan. Waktu itu, dia menyiarkan langsung selama 3 hari 3 malam. Teriakanmu memang sangat menyedihkan. Benar. Pria baik. Pria baik seperti dia. Aku memang cari dengan lentera susah ketemu. Bibi. Lihatlah, Anda ini, benar-benar. Hari bahagia, kenapa bicara hal-hal begini? Lagi pula. Nian masih muda. Urusan anak-anak, aku akan cari cara. Nian, aku akan berusaha maksimal. Untuk menyembuhkan lukamu. Membuatmu melupakan masa lalu. Lu Jinghan. Semua yang terjadi, bukankah semua karena ulahmu? Kau masih berpura-pura jadi orang baik? Nian. Tidak apa-apa. Meskipun tidak punya anak. Aku akan mencintaimu sepenuh hati. Bagaimana? Tidak setuju. Ajing. Ayo kita makan. Benar. Aku sengaja masak sup ayam hitam dengan biji teratai untuk kalian berdua. Kalian anak muda harus makan yang bergizi. Bu. Apa maksudmu sih? Jing. Ayo kita pergi. Bu. Kau bilang, seberapa harus bertengkar sama pria? Sampai kehilangan punya anak? Kak Nian waktu kecil nggak punya ibu, pas udah besar. Nggak bisa punya anak. Benar-benar. Sangat tragis. Swear. Aku benar-benar sangat menderita. Swear. Saat ibu hari ini minta kita bercerai. Aku benar-benar ingin setuju. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Karena Nian benar-benar terlalu malang. Aku tidak bisa lepas tanggung jawab padanya. Tapi swear. Aku benar-benar merasa sulit dan menderita. Aku sama sekali tidak mencintainya. Satu-satunya orang yang kucintai adalah kamu. Jing. Aku tahu kamu merasa sakit. Hidup ini, aku berutang pada di kehidupan berikutnya. Aku akan membayarnya bagaimana? Tidak. Swear. Kamu tidak berhutang apa-apa pada. Tidak perlu membayar kembali. Semua yang kulakukan adalah dengan ikhlas. Cinta itu palsu. Pernikahan itu palsu. Penebusan juga palsu. Aku hanyalah alat untuk membuktikan ketulusanmu pada Shen Ruosui. Karena kalian ingin menggunakan pernikahan untuk mengikatku.
Tapi aku harus bangkit dari lumpur. Mengambil kembali semua yang dulu menjadi milikku. Shen Nian. Biar aku juga menikmati ini. Jangan sentuh. Sue Er. Ada apa ini? Kamu baik-baik saja? Aku baru saja datang, ingin melihat luka kakak. Aku punya teman ahli pemulihan bekas luka, mungkin bisa membantu. Tidak kusangka. Aku bahkan belum sempat bicara, dia langsung mendorongku ke tanah. Shen Nian. Kenapa selalu bermasalah dengan Sue Er? Dulu begitu, sekarang juga begitu. Apa masa lalu tidak bisa dibiarkan berlalu? Kamu tidak bisa terus berlindung di balik luka yang kamu alami, seperti anjing gila menyerang semua orang. Sue Er memikirkan kamu, apa salahnya? Sue Er. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Aku sudah siap. Kamu jemput aku di rumah sakit ya. Kakimu masih sakit gak? Ciuman bikin dopamin keluar. Bisa meredakan rasa sakit. Kalau begitu, Pak Lu, buruan cium Sue Er dong. Cium dong. Sepertinya aku mengganggu kalian. Siapa itu? Begitu nggak tahu situasi. Kakak, jangan salah paham. Aku dan Ajing, nggak ada apa-apa kok. Iya, Nian. Kamu pulang dulu aja. Nanti malam aku balik buat temani kamu. Tanda tangan ini, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggu pasangan tidak tahu malu ini. Cerai. Kakak, jangan keras kepala lagi. Selain Ajing, kamu. Perempuan yang sudah dirusak. Siapa lagi yang akan menginginkanmu? Kamu juga berpikir begitu? Shen Nian. Aku sudah bilang, aku dan Rosue tidak ada apa-apa. Hari ini semua orang sedang senang. Kamu harus membuat suasana tidak nyaman, ya? Lu Jinghon. Sampai sekarang kamu masih merasa aku ngambek? Surat perceraian sudah dikirim, terserah kamu mau tanda tangan atau tidak. Aku tidak akan kembali bersamamu lagi. Nian. Ajing. Nian. Nyan. Kamu kenapa sih? Kamu mau meninggalkan aku? Tanpa aku, nggak punya apa-apa. Nggak berguna, nggak ada yang melindungi. Siapa bilang dia nggak berguna, nggak ada yang melindungi? Aku, Wu Shanggang. Bersedia memberi saham grup Yo. Untuk dengan tulus mengundang Nona Shen ikut proyek studi bersama 7 negara kali ini. Mau ikut proyek penelitian? Berapa lama? Kenapa aku nggak dengar soal ini? Bos Lu sibuk menemani pujaan hati. Mana ada waktu untuk peduli sama aku yang nggak berguna ini. Nian. Akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk kerja, aku akui. Aku memang kurang perhatian sama kamu. Tapi ini hal penting. Kenapa kamu nggak diskusi sama aku? Langsung ambil keputusan sendiri. Aku nggak harus diskusi semua hal sama kamu, kan? Pak Lu, kamu serius percaya sama dia dan ikut proyek itu? Perempuan seperti dia, udah jadi mainan banyak orang. Ngerti nggak apa itu artinya, Kas? Lihat aja, mukanya aja jelas-jelas kelihatan penggoda. Pasti dia ngincer Pak Yo buat naik posisi. Sudah cukup. Nian. Jangan ribut lagi, oke? Kamu bilang soal perceraian. Aku anggap tidak pernah dengar. Lagi pula, hubunganmu dengan dia. Aku juga tidak akan menyelidikinya. Aku tetap akan memperlakukanmu seperti dulu. Baik padaku. Termasuk tidak lagi bertemu dengan Shen Ruosue? Aku tidak ada hubungan dengannya. Ikut aku pulang. Apa yang... Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan.
Tuan Lu, apa telingamu bermasalah? Tidak dengar Nona Shen Nian bilang suruh kamu lepaskan? Aku bicara dengan istriku. Apa hubungannya denganmu? Pergi. Tuan Lu, Aku perlu mengingatkanmu. Nona Shen Nian sekarang adalah mitra grup Yo kami. Dan juga sebagai penanggung jawab utama. Yang mewakili negara kita dalam proyek penelitian. Jadi, menurutmu urusannya ada hubungannya denganku atau tidak? Kamu. Nona Shen Nian, waktunya tidak banyak, mari berangkat. Terima kasih. Nona Shen Nian, terlalu merendah. Terima kasih atas kesediaan Anda menjadi penanggung jawab utama proyek ini. Pak Lu membiarkan mereka pergi. Kamu tidak khawatir mereka tidak kembali? Kenapa harus khawatir? Dia tidak akan meninggalkan aku. Benar, kondisinya seperti itu. Yo Chenang gila kalau dia tertarik padanya. Biarkan dia pergi dan mencoba-coba. Realitas kejam membuat dia sadar. Selain Pak Lu, tidak ada lagi yang akan begitu baik padanya. Bertaruh, maksimal 3 hari. Dia sendiri pasti akan balik minta rujuk sama Pak Lu. Saya bertaruh malam ini. Shen Nian. Aku tunggu kamu nanti malam, menangis-nangis minta aku. Shen Nian. Sebelum proyek dimulai, aku ingin memastikan, penelitian kali ini akan berlangsung 3 tahun. Sepanjang proyek, ini harus dirahasiakan. Artinya, dalam 3 tahun ini, harus sepenuhnya memutuskan hubungan dengan dunia luar, termasuk pernikahanmu. Kebensianmu. Sudah dipikirkan matang-matang? Aku yang dulu menganggap Lu Jinghan sebagai segalanya dalam hidupku. Mengorbankan karir yang kucintai demi dia. Tapi sekarang aku sadar, semuanya tidak sebanding. Aku adalah putra-putri Tiongkok. Sudah seharusnya aku berkorban untuk negara. Bersedia dengan sepenuh hati untuk Tiongkok, dan menyerahkan waktu demi tanah air. Shen Nian. Aku yakin di masa depan akan ada banyak orang mengingat pilihanmu hari ini. Selamat datang, Profesor Shen. Tiga tahun. Kita bekerja keras bersama, menaklukkan teknologi cloning organ manusia. Baiklah, semangat. Aku keluar dari cinta yang tidak adil ini. Sayang, capek kerja? Sini, aku buatkan makanan ringan malam untukmu. Shen Nian. Kamu ini perempuan bodoh. Kenapa kamu begitu nggak ngerti, sih? Meskipun aku nggak mencintaimu, tapi di dunia ini, nggak akan ada yang jijik sama kamu. Nggak akan ada yang meninggalkanmu. Hanya aku. Nian. Sue.
Bukankah kamu di rumah sakit? Kenapa? Ajing. Aku dengar soal kamu dan kakak. Aku agak khawatir kamu sendirian, jadi, Suer. Biar aku bantu kamu masuk. Jing. Aku masuk. Kakak tidak akan marah, kan? Tidak akan. Lukamu belum sembuh. Butuh seseorang untuk merawatmu. Aku tidak percaya pada pengasuh itu. Kamu yang terbaik. Jing. Ini sudah jam 9. Kenapa kakak belum pulang? Jangan-jangan. Tidak akan kembali. Tidak mungkin. Dia tidak akan meninggalkan aku. Dia mencintaiku sampai ke tulang. Mana mungkin dia meninggalkanku? Ini cuma drama kecil perempuan saja. Baguslah. Ajing. Lapar. Mau makan masakan kakak. Oke. Sekarang aku telepon dia, suruh dia pulang masa untuk kita. Ajing. Kakak, beneran kabur sama lelaki? Dia tidak akan kembali lagi, kan? Tidak mungkin. Selain aku, tidak ada yang mau merawatnya yang cacat. Lepaskan dan kirim. Aku beri waktu 1 jam untuk kembali dan masak bersama aku dan Suer. Kalau kamu tidak kembali, urus saja sendiri. Lu Jinghon, kamu pakai cara murahan untuk menipuku. Aku harus percaya lagi sama musuh? Benar-benar konyol sekali. Sudah hampir 1 jam. Kamu di mana sekarang? Apa? Shen Nian memblokir aku? Ajing, ini semua salahku. Karena kamu datang ke rumah sakit merawatku, kakak jadi salah paham. Kakak tidak akan bersama pria itu. Bukan salahmu. Ini karena aku terlalu memanjakannya selama ini. Bagaimanapun juga, dia tetap kakakku. Begini, besok kita cari dia bersama, ya? Tidak perlu. Setelah susah payah di luar, dia pasti akan pulang sendiri. Suer, lukamu di kaki, bukankah belum sembuh? Besok aku temani kamu ke rumah sakit untuk röntgen ulang. Jing. Ini obat penghilang rasa sakit. Prostetik baru pada awalnya akan ada masa penyesuaian. Kalau benar-benar sakit sekali, bisa minum 1 pil ini. Ini adalah pil tidur nyenyak. Tapi, trauma psikologis kamu cukup berat, mungkin obat ini tidak akan terlalu efektif dalam kasusmu. Terima kasih, dokter. Kamu juga jangan terlalu sedih. Kamu akan bergabung dengan proyek penelitian itu. Proyek mempelajari rekayasa cloning sel. Untuk mencapai regenerasi organ manusia, kamu masih punya harapan. Betul sekali. Memimpin timku. Mengisolasi diri selama fokus pada teknologi cloning.
Aku bisa mereplikasi dengan sempurna organ tubuh yang telah hilang. Jadi aku tidak perlu lagi memakai benda-benda ini. Mimpi buruk ini telah berlangsung selama 7 tahun penuh. Sudah saatnya aku terbangun. Lihat kamu begitu tegangnya, dokter bilang. Hanya keseleo saja. Tidak ada masalah besar, bukan patah tulang juga. Istirahat sebentar saja. Tetap harus hati-hati dong. Lagi pula, cedera otot dan tulang butuh waktu lama sembuhnya. Shen Nian. Kamu datang untuk memohon aku agar izinkan kamu pulang, ya? Kakak, tadi malam kamu sebenarnya kemana sih? Kamu nggak tahu ya? Aku dan Aje malam itu khawatir sama kamu. Tadi sudah bersuami sama pria bukan suamimu? Bareng tidur di rumahku? Aku. Kak, kamu salah paham, aku dan Aje nggak ada apa-apa. Kami cuma. Kakinya Ruosue lagi cedera. Tinggal di rumahku lebih mudah dijaga. Tapi kamu, Shen Nian, semalam tidak pulang sama sekali. Kamu bersama orang bermargayo itu, bukan? Tuan Lu, tolong jaga sopan santunmu. Kita sudah bercerai. Saya bersama siapapun tidak perlu mendapatkan izin dari kamu, kan? Apa cerai? Surat cerai saya kirim. Tanda tangan atau tidak, aku nggak bakal balik sama kamu. Shen Nian. Kamu serius? Kalau nggak, gimana lagi? Kamu kira aku lagi main pura-pura keluarga sama kamu? Sudahlah, Kak. Kamu sama Ajing. Udah nikah 7 tahun. Dia sayang banget sama kamu. Kamu juga tahu itu, Kak. Lagi pula. Setelah meninggalkan Aji, masih ada pria lain yang benar-benar tulus padamu? Bagaimanapun juga. Kamu begitu kotor. Asal kamu mau mengakui kesalahan. Aku, karena kamu sakit. Tidak akan masalahkan tadi malam. Dengan tulus. Kalian pasangan tak tahu malu. Masih berani bicara soal ketulusan. Shen Nian. Apa maksudmu? Apalagi maksudnya? Tentu saja sesuai arti harfiahnya. Shen Nian. Bisakah kamu bicara baik? Apa karena aku lebih perhatian ke Suer? Kamu harus terus ribut, ya? Sekarang rumah tak bisa kita pulangin. Menurutmu ini menarik? Shen Nian. Coba bertanya pada hati nuranimu. Selama 7 tahun pernikahan kita, apa aku tidak cukup menunjukkan cintaku padamu? Bu Jinghan, kamu selalu bilang mencintaiku. Apa kamu benar-benar mengerti aku? Kenapa tidak? Aku mengerti kamu. Kamu adalah istriku. Ini istri yang hidup denganku 7 tahun. Mana mungkin aku nggak ngerti? Kamu ini kenapa? Baiklah, aku tanya kamu, makanan kesukaanku apa? Tentu saja kamu suka. Wah, menikah dengan kamu memang beruntung. Setiap hari kamu masak makanan yang aku suka. Termasuk bebek panggang. Harum sekali. Iya. Selama 7 tahun, dia selalu masak makanan favoritku. Tapi aku tidak pernah bertanya. Apa makanan favoritnya? Cari. Inikah yang kamu sebut cinta? Benar-benar tidak ada harganya. Aku. Nian. Saya akui, dalam pernikahan kita, memang saya belum cukup sempurna. Ada beberapa kelalaian juga. Tapi itu tidak berarti saya tidak mencintaimu, kan? Pikirkanlah dulu. Makanan, pakaian, tempat tinggalmu. Semua aku yang belikan untukmu. Apa ada yang bukan aku pilihkan yang terbaik dan termahal untukmu? Iya kan, Kakak. Jangan ngambek lagi. Bahkan, baju yang dipakai ini dibeli uang Ajing. Apa mungkin
Kamu mau lepas semuanya dan balikin ke dia? Aku dulu pikir, di mana uang seorang pria? Di situ ada cinta. Belakangan baru sadar. Bagi orang kaya, materi hal termurah untuk diberikan. Itu hal paling sederhana untuk diberi. Shen Nian. Kamu mau apa? Semua milikmu. Akan kukembalikan sepenuhnya. Maaf ya, Nona Shen. Ada yang bayar 1 juta. Untuk kami bermain bersamamu 3 hari 3 malam. Tenang saja, kami jago kok. 3 hari ini. Aku janji akan membuatmu sangat bahagia. Begini cukup belum? Kamu mau meninggalkanku? Saat ini aku berharap bisa segera meninggalkanmu. Kamu mimpi saja. Ikut aku pulang ke rumah. Shen Nian. Kamu nggak mungkin benar-benar berpikir, cuma buka satu pakaian aja, bisa lunasin semua prostetik di tubuhmu ini. Sepertinya juga dibeli pakai uang Ajing, ya? Maksudmu apa? Sekarang kamu mau aku lepas prostetik ini juga dan balikin ke kamu? Aneh. Ini sudah hampir 1 jam. Kenapa Nian belum turun juga? Shen Nian. Kenapa bisa berpikir seperti itu tentang Sue? Aku bilang sekali lagi. Dia tidak sejahat kamu. Dia ingin menunjukkan besarnya pengorbananku untukmu. Lalu, aku sudah bilang berkali-kali. Aku baik kepada Sue, hanya karena dia adalah adikmu. Dan juga, barang yang aku berikan padamu, aku tidak akan mengambilnya kembali. Sudahlah. Sebagai pria dewasa, tak perlu ribut dengan wanita. Ngomong apa sih? Udah cukup belum? Kalau selesai, ikut pulang sama aku. Kami ingin makan iga asam manis buatan kamu. Mimpi aja. Aku nggak akan pulang sama kamu. Shen Nian. Mau terus berbuat seperti ini? Aku udah cukup sabar sama kamu. Udah deh, kakak. Kamu ikut pulang sama Ajing, jangan ngambek. Pulanglah bersama kami. Swear. Ajing, aku tidak apa-apa. Hanya saja kakak. Dia masih marah. Jangan bertengkar dengannya karena aku. Shen Nian, sudah cukup belum? Saat seperti ini, Swear masih memikirkanmu. Tapi kamu, Berkali-kali kau menindas dia, sebenarnya kau mau apa? Kaki Ser terluka itu juga gara-gara kamu. Dan sekarang kau malah mendorong dia. Apa maumu sebenarnya? Aku mau apa? Pertanyaan itu tanya pada Shen Ruosui di pelukanmu. Dia mau terus berpura-pura sampai kapan? Sudah cukup. Shen Nian. Kau masih mau berdalih lagi? Saya sekarang minta kamu segera. Langsung. Minta maaf ke Ruosui. Meski sudah memberimu 7 tahun kamu tetap saja tidak berguna. Dari awal hingga akhir. Yang bisa mempengaruhi, membuat dia kehilangan akal. Hanya aku seorang. Aku yang harus minta maaf padanya. Tidak mungkin. berhenti. Bajingan. Ajing. Kau tidak apa-apa? Lu Jinghan. Di siang bolong begini, Memukul seorang wanita. kau masih pantas disebut pria? Aku bicara dengan istriku. Belum giliranmu, orang luar. Tapi aku tetap akan urus ini. Sudahlah, tidak perlu buang waktu dengan orang seperti ini. Ayo pergi. Presiden Lu. Hari ini, kamu masih beruntung. Lain kali melihatmu mengganggu Nona Shen Nian. Aku jamin. Keesokan harinya, berita utama adalah kebangkrutan grup Lu. Kamu pelukan dengan pria brengsek itu. Shen Nian, kamu benar-benar nggak tahu malu. Selama ini aku terlalu baik sama kamu. Sampai kamu nggak tahu langit setinggi apa. Harus kasih kamu pelajaran. Pak Lu, hari ini datang menangkap basah ya? Nggak tahu benar atau nggak. Benarkah istri Pak Lu selingkuh dengan Presiden Grup Yo? Kisah ini benar atau palsu?
Nanti kalian akan tahu. Paklu. Paklu. Baiklah, pidato hari ini sampai di sini. Terima kasih semuanya. Cenyenyen. Tak kusangka kamu bersama pria selingkuhan ini. Kakak, aku tahu, bukan dari ibu yang sama. Kamu selalu benci aku. Kamu pikir, aku dan ibu mencuri ayahmu. Tapi, kakak ipar, dia sudah baik padamu. Kamu tidak bisa membuat dia merasa dikhianati di depan orang. Shen Nian. Sudah mengurusmu sepenuh hati selama 7 tahun. Kamu bilang selingkuh ya langsung selingkuh. Haruskah menghancurkan kehidupan bahagia jadi begini? Aku yang ribut? Lu Jinghon. Kamu mau dengarkan apa yang kamu katakan? Siapa yang bikin ribut? Siapa nggak menghargai pernikahan 7 tahun? Kakak. Kakak. Aku mohon, berhenti bikin ribut. Pulang saja sama Jinghan, ya? Kakak. Aku mohon sama kamu. Kalaupun kamu nggak mau menghormati, setidaknya hargai Jinghan. 7 tahun lalu, saat dibully oleh seluruh jaringan, terima kasih Jing yang berdiri di depanmu. Menikah denganmu. Memberimu keluarga bahagia. Sue Er. Sungguh, aku tak habis pikir. Wanita dengan reputasi hancur, kalau ada pria yang mau, sudah bagus. Masih punya nyali untuk berselingkuh. Dia kotor. Tuan Lu Xiao menikahi wanita tak tahu malu seperti ini. Shen Nian, dengarkan, semua orang menganggapmu kotor, menyebutmu tak tahu malu. Aku mau tahu, masih ada pria mana yang bakal perempuan murahan. Nyon. Kamu nggak apa-apa? Kalau nggak kuat, jangan dipaksakan. Biar aku yang urus. Nggak apa-apa, aku bisa kok. Pabengket. Semua orang hari ini ada di Bantikari Catalanya. Jadi aku, yang tidak tahu diri, atau dia, Lu Jinghan, yang menjijikan. Swear, Shen Nian sudah pergi. Gusing juga masih dinas keluar kota, untuk sementara waktu ini. Bisakah kamu milikku saja? Bukankah itu Tuan? Dan Nyonya Gu, Shen Ruosue? Berita besar banget nih. Cepat, rekam sekarang. Berita ini. kalau berita Pasti bakal jadi headline. Shen Nian, ngapain? Matikan cepat. Semua berhenti rekam. Kalian semua, berhenti rekam. Pergi sana. Kamu, Shen Nian, Ingin tahu bagaimana aku merekam video ini, kan? Bu Jinghon. Jika tidak mau orang tahu, jangan lakukan hal. Kalau kamu tidak melakukan hal yang menyakitiku. Meskipun aku pasang kamera di rumah, itu hanya jadi pajangan saja. Pada akhirnya, semuanya berasal dari kamu. Kamulah yang mengkhianati pernikahan ini, kamulah yang mengecewakanku. Dan juga, soal perceraian. Surat perceraian paksa dari pengadilan keluar. Kebetulan kamu datang hari ini. Aku nggak perlu mengirim orang untuk Apa? Kamu benar-benar ingin cerai denganku? Shen Nian. Kamu lupa, 7 tahun lalu kamu diculik. Direkam video dan disebar di internet? Menurutmu, selain aku, siapa lagi yang benar-benar bisa mencintai dan menyayangimu, serta bersamamu seumur hidup? Lu Jinghon. Kamu nggak beneran mikir. Aku cuma tahu soal kamu mengkhianati aku dan pernikahan ini. Apa maksudmu? Aku nggak tahu yang kamu bicarakan. Selain aku, nggak ada pria lain yang mau sama kamu. Kamu tahu nggak segitu kotornya? Kamu tahu nggak diperlakukan kayak gitu sama Nggak nyangka Shen Nian sekotor itu. Kotornya sampai suami 7 tahun. juga jijik. Nona Shen. Kamu ada perlu dijelaskan? Nona Shen Nian. Nona Shen Nian. Pergi. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu lagi.
Kamu kambuh lagi, Nian-Nian, kita jangan bertengkar lagi. Kita pulang. Pergi, pergi. Orang kaya baru tetap orang kaya. Tidak bisa dibawa ke tempat yang pantas. Hanya dengan satu tatapan, Kamu langsung ketakutan. Sungguh tidak berguna. Usir semua yang tidak berhubungan. Cepat usir mereka semua. Jangan takut, Nian-Nian. Zhou Chenguang akan selalu melindungimu. Kalian jangan ganggu dia. Tidak apa-apa, Shen Nian akan selalu melindungi Yo Chen Guang. Ayo pergi. Aku akan membawamu pulang. Shen Nian. mungkin kamu sudah lupa. Tapi aku selalu ingat. Dirimu saat berusia 7, menarik Yo Chengwang keluar dari kegelapan. Menuju cahaya. Jadi di usia 27 tahun, Shen Nian Yong Tonglam dalam kegelapan. Akan diselamatkan oleh Yo Chengwang. Ajing. Bagaimana? Tenang saja. Aku menghabiskan 1 miliar yuan. Untuk membeli semua bukti dan video. Bagus sekali. Ajing, ada apa denganmu? Kamu masih memikirkan kakak, ya? Sue Er. Kamu bilang, Apakah Shen Nian sudah tahu tentang kejadian 7 tahun lalu? Ajing. Kamu. Jangan-jangan kamu menyesal, ya? Benar juga. Bagaimana kamu dan Kak Nian menikah 7 tahun? Dia orang terpenting dalam hidup. Semua salah, tidak seharusnya aku menikah dengan Gus, masih belum bisa melupakanmu. bukan begitu, Sue Er. Kamu juga tahu. Kamu adalah wanita yang kucintai seumur hidupku, meskipun diulang 100 kali. Asalkan kamu senang. Aku tetap akan melakukannya. Hanya saja aku merasa. Sepertinya Shen Nian menyadari sesuatu. Benar-benar orang yang tidak tahu tempat. Kalau bukan karena kamu pintar cari uang, aku malas peduli. Ajing, kamu itu cuma terlalu berpikir berlebih. Sudah berlalu lama. Kakak tahu bagaimana? Baiklah, Ajing, jangan terlalu banyak berpikir, ya. Mungkin, aku terlalu memikirkan ini. Ajing, kamu suka main golf, ya? Gini deh, kamu tidur yang nyenyak malam ini. Besok, gimana kalau aku temani kamu main golf? Sue Er. Yang paling aku suka itu. Jelas-jelas adalah mendaki gunung. Sudah cukup, segitu saja. Sher. Sementara ini belum bisa bercerai. Waktu untuk menemani aku juga sangat terbatas, keliru mengingat hobiku itu wajar saja. Sher. Aku nggak serakah, selama hatimu ada aku. Aku sudah puas banget. Sher, aku sangat mencintaimu. Sher. Kok kamu belum ganti baju? Kok kamu belum ganti baju? Bukannya hari ini kamu janji temenin aku main golf? Ajing. Aku lupa bilang, beberapa hari lalu aku baru aja perawatan. Gak boleh kena matahari. Gimana kalau kita pergi beberapa hari lagi aja? Kalau Nian, dia pasti gak bakal kayak gini. Kenapa? Apa karena sambungan kaki palsunya gak nyaman? Kan aku udah bilang.
Kamu gak perlu temenin aku. Aku bisa manjat sendiri. Aku nggak apa-apa. Selama sesuatu yang kamu suka, aku pasti mau coba. Pas banget. Aku masih ada rapat yang harus dihadiri. Nggak apa-apa. Ajing. Aku tahu kamu baik sama aku. Kamu kerja yang rajin dulu, nanti aku siapin kejutan besar buat kamu. Oke. Dah dulu ya. Sir, apa yang terjadi? Aku dengar orang bilang, kemarin kamu kena masalah, viral soal video kamu dengan Lu Jinghan. Ibu, nggak apa-apa. Lu Jinghan sudah cari orang ngurus itu. Paling cuma jadi bahan gosip sebentar. Tenang aja. Sir, kamu kan susah payah menikah sama Gusing. Jangan sampai gegabah ya. Lu Jinghan baru beberapa tahun ini jadi kaya. Meski keluarga gue lagi jatuh. Keluarga dengan tradisi ratusan tahun. Dibandingkan gue dengan keluarga Lu, jelas beda. Iya, Bu. Tenang aja, aku mana mungkin ninggalin Gusing demi Lu Jinghan. Tapi, kamu tahu kan, Gusing beberapa hari ini di luar negeri buat operasi itu. Aku bosan untuk cari Lu Jinghan buat hiburan. Sekalian bangun hubungan, biar nanti gampang. Kalau butuh bantuan dia. Lagi pula, kekayaan keluarganya itu jauh lebih besar dibanding gabungan keluarga Gu dan Shen. Kalau tidak manfaatin kekayaan itu, bukankah itu pemborosan? Bu, Nggak tahu, Shen Nianian, wanita murahan itu. Malah bisa deket sama CEO dari perusahaan Yo. Aku benar-benar nggak habis pikir. bagaimana caranya Pak Yo bisa suka sama cewek manis kayak dia? Kemarin, di depan banyak orang. Bela dia di depan umum. Perempuan rendahan. Wanita bodoh. Shen Ruosui. Shen Yanyan itu kakakmu, tahu? Dulu, jika bukan untuk status pewaris keluarga Shen. Dan berhasil menikah dengan keluarga Gu. Apakah akan berakhir seperti itu? Lu Jinghan. Kamu nggak bilang sih nggak up. Begitu ngomong, aku langsung kesal. Kemarin mengundang banyak wartawan. Dengan penuh keyakinan bilang mau bawa perempuan itu pulang. Ujung-ujungnya nggak bawa pulang. Hampir saja malah mencelakai aku. Sudah ya, Bu. Jangan tekan aku. Aku ingin punya anak sehat untuk keluarga Gu. Untuk meneruskan keturunan dan mewarisi harta. Tapi, Gusing parah dan gen jelek. Aku nggak bisa punya anak dari langit. Ini buat kamu. Oke, sudah ya. Nggak usah ngomong, aku mau tidur biar cantik. Tutup ya, tutup. Shen Ruosui. Aku sudah melakukan banyak untukmu. Menghancurkan Shen Yanyan. Biarkan dia membawa bayangan ini seumur hidupnya. Pada akhirnya, aku di hatimu hanyalah seorang pecundang. Bida yang mudah dimanfaatkan. Alat untuk mengusir kebosanan. Shen Ruosui. Kamu benar-benar membuka mataku. Aking, kenapa kamu balik lagi? Pagi-pagi sekali kamu sudah beres-beres stick golf, pasti sangat menantikan. Bagaimana kalau kita pergi hari ini saja? Paling aku pakai sedikit tabir surya. Siti Salju. Kalau bukan karena aku kembali untuk ganti jas, aku mungkin benar-benar tidak tahu wajah aslimu. Ajing, cepat lepaskan aku. Aku tidak bisa bernapas. Siti Salju. Aku sangat mencintaimu. Sampai rela menyerahkanmu ke sisi Gusing. Cinta kamu sampai rela menculik dan mencemari. Berita online tentang Shen Yanyan, semua itu bisa kamu lakukan. Bagaimana mungkin kamu seperti ini? Dan berani membohongiku. Ajing, bukan begitu. Dengarkan aku jelaskan. Jangan sentuh aku. Shen Ruosui. Meskipun kamu tidak mencintaiku, aku sudah terima kalau kamu tak pernah memikirkanku. Tapi kenapa? Kenapa kamu justru memanfaatkan aku?
Memperlakukan aku seperti orang bodoh, dipermainkan begitu saja. Pergi. Luk Jinghan. Jangan lupa. 7 tahun lalu. Kamu yang menghancurkan segalanya untuk Shen Yannian. Kamu yang menyuruh orang menculiknya. Kamu yang menyuruh orang mencemarkan dia. Kamu yang membuat dia dihujat di internet. Kamu yang menyebabkan dia kehilangan anggota tubuh, kehilangan rahim, kehilangan seluruh hidupnya. Kalau aku ini wanita murahan, lalu kamu jadi sampah yang lebih menjijikan. Nian. Ngapain di dalam? Misterius. Rahasia. Nanti ulang tahun pernikahan ke-7, kasih tahu Kak, jangan mengintip, ya. Keterbatasan fleksibilitas pada prostetik juga bisa menyebabkan tangan tidak stabil. Tidak bisa menggunakan kuas dengan halus. Shen Nian. Kamu mulai dari nol. Untuk melukis sejauh ini. Berapa lama kamu berlatih? Berapa banyak darah yang kamu korbankan? Sayang. Sayang, bangunlah. Tidak apa-apa, sayang. Pijit sedikit pasti tidak akan sakit lagi. 7 tahun hubungan. Tidak mungkin putus begitu saja. Nian masih mencintaiku. Pasti.
Shen Yannian. Tunggu aku. Aku akan mencarimu sekarang. Kali ini, aku pasti akan sangat menghargaimu. Menjagamu dengan sepenuh hati. Menggunakan sisa hidupku. Untuk menebus semuanya untukmu. Bagaimana rasanya? Apa ada yang tidak nyaman? Cukup baik. Rasanya setelah fokus sepenuhnya ke pekerjaan, seluruh tubuh jadi jauh lebih ringan. 10 menit lagi. Pintu gerbang akan sepenuhnya ditutup, terisolasi dari dunia luar, sampai 3 tahun kemudian. Pintu Gerbang Institute akan dibuka. Tentu saja, tenang saja. Makanan dan air. Akan dijamin cukup. Mengerti. Aku tahu. Nyonyo. Kamu lanjutkan dulu, aku ada sedikit pekerjaan. Diselesaikan. Tunggu aku pulang. Maaf, Pak. Ini proyek studi rahasia 7 negara. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Aku bukan orang yang tidak berkepentingan. Istri saya bekerja di dalam. Namanya Shen Yannian. Saya suaminya. Saya ke sini untuk mencari istri saya. Maaf, Pak. Mohon kerjasamanya. Silakan segera pergi. Tolong beri kelonggaran. Serius? Saya cuma ingin bicara 2 kata dengan istri saya. Tidak. 1 kalimat saja. 1 kalimat cukup. Baik. Pergi, pergi, pergi. Pak Yo. Saya bukan datang untuk cari masalah. Saya cuma ingin bertemu Nian Nian. Saya ingin bertemu Shen Nian. Meski dia tidak ikut proyek kali ini. Penelitian tertutup 3 tahun. Kau pengkhianat istri tak tahu malu, pantas bertemu dengannya. Apa yang kau bilang? Shen Yannian akan dikarantina 3 tahun. Tidak mungkin. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus melihatnya. Tahan dia. Jangan. 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 Aku belum sempat minta maaf pada Nian. Aku belum membuatnya memaafkanku. Aku harus memberitahunya aku salah, aku menyesal. Zhou Chengwang. Kumohon, jangan pergi. Nian. Maafkan aku bertindak semaunya. Wanita sepertimu adalah gunung tinggi, bukan aliran sungai. Berdirilah di antara tokoh besar, memandang rendah para pengecut. Daripada terjebak dengan orang yang buruk. Semoga proyek kali ini bisa membuatmu kembali berani. Berhadapan dengan dunia. Semoga kamu selalu berjalan di jalan yang penuh bunga.
Ajing, Kamu ngapain di sini? Sudah kubilang pergi. ah Jing. Kamu masih marah aku? Kamu kan cowok dewasa, jangan pelit perasaan. Oh, ini aku habiskan waktu siang, bikin kue khusus untukmu. Aku pergi cari Nian Nian. Kenapa kamu cari dia? Dia itu istriku. Aku mencari dia aneh, ya? Bukankah kamu juga istri Gusing? Ajing, aku tahu kamu masih marah. Mengucapkan kata-kata ini untuk kesal aku kan? Sudahlah, Ajing. Shen Yan Nian sudah kabur dengan pria lain. Sekarang kamu punya aku. Dengar aku, nurutlah, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Aku tidak akan meninggalkanmu. Ah, Lu Jinghan, maksudmu apa? Shen Ruosui. Selama ini aku sudah berkorban cukup banyak untukmu. Demi membuatmu menjadi kepala keluarga Shen. Dan menduduki posisi nyonya muda keluarga Gu. Aku telah melakukan terlalu banyak hal yang menyakiti Nian Nian. Mulai sekarang, jangan hubungi aku lagi. Aku ingin kembali ke keluarga. Menebus kesalahan kepada Nian Nian. Kembali ke keluarga. Lu Jinghan, bisa kamu lebih realistis? Kamu mencintaiku lama, sekarang mau memutuskan hubungan dan pergi ke wanita kotor itu. Wanita kotor yang telah meninggalkanmu. Wanita kotor. Bagi tuan muda keluarga Gu. Shen Ruosui. Kamu sama kotornya. Kamu. Sampah. Nian Nian. Kamu pikir Yao Chengwang lebih baik dariku, bukan? Jadi kamu memilih dia ya? 3 tahun. Hanya 3 tahun. Aku pasti akan melampaui Yao Chengguang. Saat itu pasti. Aku akan merebutmu kembali. Halo Pak, paket Anda. Tolong tanda tangan untuk Terima kasih. Berita utama, grup Lu dinobatkan sebagai salah satu dari 3 perusahaan teratas di Jiangcheng. Berita utama. Grup Lu berhasil masuk 3 besar peringkat perusahaan Provinsi Jiang. Verifikasi gagal. Nian Nian. Aku tahu, walau ku coba menjelaskan. Di depan luka-luka itu, kata-kata tidak berarti. Akan membuktikan dengan tindakan nyata. Aku, Lu Jinghan, lebih hebat dari Yao Chengguang. Lebih layak untuk kamu miliki. Nian Nian, tunggu aku. Segera bisa membawa Lu Group melampaui Yao Group. Dan segera membuat Yao Chengguang keluar dari dunia kita. Saat itu tiba, aku akan mengadakan upacara lamaran besar untukmu. Memberimu sebuah rumah yang benar-benar penuh cinta. Hanya untuk kita berdua. Berita hari ini. Grup Lu menciptakan keajaiban. Berpotensi melampaui grup Yao. Menjadi perusahaan terkemuka baru di Provinsi Jiang. Bagaimana rasanya? Tidak ada penolakan, kan? Ini anggota tubuh dari sel punca darah saya. Penolakan itu tidak mungkin terjadi. Hanya saja masih ada sedikit kekurangan.
Belum bisa mengoperasikan alat presisi, tapi untuk kehidupan sehari-hari pasti tidak masalah. Bagus sekali. Dengan begitu, besok transplantasi rahim cloning hampir siap dilakukan. Kamu tidak punya penyesalan lagi. Terima kasih, Zhou Chengwang. Kalau bukan karena kamu, aku tidak bisa sampai di tahap ini, memperbaiki penyesalan hidupku, dan mendapatkan tubuh baru. Mulai sekarang, aku tidak membutuhkan semua ini lagi. Proyek ini terlaksana sempurna. Bukan hanya membuat negara. Teknologi medis dunia mengalami kemajuan revolusioner. Dulu, teknologi cloning bisa menyalin makhluk hidup. Tapi karena kamu berhasil mewujudkan Technology cloning organ individu. Oh, benar. Masih ada medali penghargaan dari negara untukmu. Adu. Ada apa? Bukan masalah besar. Proyek kita kali ini membutuhkan peralatan yang sangat canggih. negara membuat teknologi ini lebih ramah masyarakat. Menggunakan Jiang sebagai percontohan, 3 hari lagi akan diadakan Konferensi investasi medis. Bagus sekali, kita bisa merekomendasikan teknologi ini ke lebih banyak orang. Saat itu, untuk cacat bawaan atau kehilangan organ karena kecelakaan. Tak peduli miskin kaya. Selama mereka butuh, bisa transplantasi organ baru dan mendapatkan kehidupan baru. Kali ini dalam acara, Luke Jinghan juga akan hadir. Jika kamu tidak Aku bisa mengatur, tidak perlu. 3 tahun berlalu, aku juga sudah memikirkannya dengan matang. Aku yang salah. Aku menaruh semua harapan pada Lu Jinghan. Kupikir dia akan menyelamatkanku. Tapi belakangan aku sadar, bisa menyelamatkanku hanyalah diriku sendiri. apa yang akan kamu lakukan? Menghadapi masa lalu secara mengakhiri mimpi buruk ini dengan tanganku sendiri. Inilah Shen Nian yang aku kenal. 3 tahun berlalu, Lu Jinghan dan Dementar kita berdua. Sudah waktunya diselesaikan. Tuan Lu Corporation benar-benar mencuri perhatian. Siapa bilang tidak begitu? Masuk daftar 10 besar perusahaan teratas. Dan bahkan melampaui pemimpin lama. Bahkan asosiasi bisnis medis yang didirikan oleh negara kali ini. Yang diundang Lu Corporation. Bukan Corporation. Semua hadirin. Keluarga Lu mencapai prestasi hari ini. Sangat berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas. Semua, silakan. Lama tak jumpa. Shen Nian. Kenapa orang ini bisa datang ke sini? Kakak, gak nyangka setelah kamu cerai sama Ajing. Kamu jadi seperti ini. Dari dulu kan sudah kubilang. Ajing itu satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar mencintaimu, peduli padamu, dan gak pernah meremehkanmu. Tapi kamu gak percaya. Lihat dirimu sekarang. Pasti setelah ditinggal Yo Chengwang, kamu menyesal ya? Terus mau balik lagi ke Ajing, kan? Lihat, Nian, aku sudah tahu kok. Yo Chengwang tidak mencintaimu. Hanya aku yang bisa memberimu kebahagiaan. Shen Nian. Pernikahan 7 tahun kita. Hari ini, asal setelah bertahun-tahun berlalu. Kalian berdua masih sama menyebalkannya. Hari ini aku menghadiri pertemuan dagang. Aku tidak ada waktu untuk peduli. Apa maksudmu? Shen Nian, jangan keras kepala. Kamu sudah cerai. Dan ditinggalkan pasanganmu. Kenapa panitia mengundang kamu ke acara bisnis ini? Bukankah itu menurunkan standar industri kita? Terserah kalian mau ngomong apa. Jika orang dari panitia datang, tanya saja, pasti akan ketahuan.
Shen Nian. Main tarik ulur sama aku ya. Kamu pikir main trik kecil seperti itu bakal pura-pura gak ada apa-apa? Lalu menikah lagi denganmu. Membawamu kembali ke keluarga lu. Hidup nyaman sebagai nyonya kaya. Kamu gila ya, Lepaskan aku. Bu Jinghan. Sudah kukatakan padamu, aku hadir di pertemuan bisnis, bukan menjalin hubungan lagi denganmu. Lagi pula, kelihatannya kita tidak punya takdir untuk dilanjut. Oh iya, hampir lupa kasih tahu, identitas saya di konferensi adalah Profesor Cloning untuk proyek Cloning Cell. APA? Proyek cloning cell? Maksudnya teknologi cloning organ manusia itu? Teknologi itu dikembangkan olehnya, nggak mungkin. Shen Nian. Aku benar-benar gak nyangka. 3 tahun gak ketemu, kamu makin gak masuk akal. Sekarang bohong pun. Gak perlu mikir dulu ya. Kakak. Kamu tuh, jangan keras kepala lagi. Ngaku kalau hidupmu nggak bagus, susah? Hampir lupa menyampaikan. Perusahaan medis yang dikelola Ajing, Lu Group Medical, kini jadi yang terdepan di industrinya. Bahkan ahli penelitian rekayasa sel bekerja sama dengan Ajing. Terdapat kerja sama bisnis. Cari. Jika Anda benar-benar profesor riset itu, bagaimana mungkin Ajing tidak tahu? Rekayasa cloning sel selalu berada di bawah kendali negara. Semua pakar dan profesor berpartisipasi, tidak seorang pun diperbolehkan bermitra dengan perusahaan swasta. Bagaimana mereka menjalin kemitraan bisnis dengan keluarga? Apa ada yang melanggar aturan? Kamu yakin bekerja sama dengan Lu Group, tenaga ahli di penelitian? Tentu saja. Untuk kerjasama ini, aku menginvestasikan 50 triliun rupiah. Selama proyek ini selesai, nilai pasar Lu Medical juga akan berlipat ganda, Shen Nian. Saat itu, Lu Group akan jauh melampaui Yo Group. Dan kamu hanya bisa kembali dengan patuh ke sisiku. Bu Jinghan, aku tidak tahu cari orang dari mana. Tapi jangan salahkan aku kalau nggak kasih tahu kamu sebelumnya. Halo. Pak Ahli Fang. Sudah sampai di depan pintu? Saya langsung keluar jemput Anda. Shen Nian. Kamu lihat kan? Pak Ahli Fang sudah di depan hotel. Nanti dia datang. Kebohonganmu akan terbongkar sendiri. Tenang saja, orang bodoh itu masih berpikir aku ini pakar teknologi cloning organ. Dia bahkan mengundangku untuk menghadiri pesta kelas atas. Profesor Shen sudah tiba. Pergi ke aula lantai 1 untuk Menteri Zhang ada di lantai. Aku akan menemui dia untuk mengurus. Baik, Pak Yo. Halo? Saya ada masalah. Tolong bantu pesan tiket ke luar negeri. Semakin cepat semakin baik. Eh, Pak Ahli Fang, kenapa Anda ada di sini? Hampir semua sudah datang. Bagaimana kalau kita masuk? Pak Lu. Barusan proyek itu menelepon. Ada sedikit masalah pada proyek. Saya harus kembali ke kantor mengurus. Begitu ya. Bagaimana kalau saya kirim orang antar Anda pulang? Lalu jemput Anda ke... Tidak usah. Saya bawa mobil, akan cepat kok. Saya pergi dulu. Aneh. Kenapa pakar Fang hari ini kelihatan aneh? Shen Nian. Kamu pandai memuji diri sendiri. Demi mendapatkan Ajing kembali. Bahkan bilang dirinya apa? Profesor penelitian. Profesor Shen, bukankah kamu suka makan buah? Kalau begitu sekarang, aku traktir kamu makan. Kamu mau ngapain? Aku mau ngapain? Aku yang harus tanya ke kamu. Kamu, wanita yang main di luar 3 tahun, sekarang kembali cari Ajing untuk balikan. Kamu nggak tahu malu, ya? Aku sudah bilang, aku di sini untuk bertemu. Omongan mungkin bisa kamu bohongi ke Ajing, tapi bohongi aku? Nggak mungkin. Semua, maaf lupa kenalin ke kalian. Ini dia mantan istrinya bos Lu, yang pernah dihujat online dan juga dimanfaatkan laki-laki. Semua orang, bantu Pak Lu melampiaskan amarah. Siapa tahu Pak Lu akan lalu mungkin akan menandatangani kontrak dengan kita. Bagaimanapun juga, itu proyek senilai 300 miliar. 300 Milliarden.
Kalau bisa bekerja sama dengannya, nilai pasar kita setidaknya akan berlipat 2 kali. Aku bukan karena mengincar kerjasama. Yang terutama adalah, Aku ini orangnya. yang paling aku benci adalah, Wanita jahat yang menghancurkan pernikahan. Benar. Perempuan murahan. Pergy. Dari sini, Kéluard. 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 Kalian sedang apa? Berhenti sekarang juga. Profesor Shen, baik-baik saja. Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa. Terima kasih. Siapa yang membuat Profesor Shen seperti ini? Siapa yang membuat Profesor Shen seperti ini? Kéluard C40 Juga. Profesor Shen penanggung jawab proyek kami, dan tamu kehormatan di pertemuan bisnis hari ini. Berani tidak menghormati Profesor Shen berarti tidak menghormati tim proyek kami dan negara Huaguo. Itu adalah anggota tim proyek. tidak mungkin mantan istri direktur Lu? Ternyata memang profesor. Mustahil. Seorang wanita yang dihujat oleh seluruh internet, bagaimana mungkin dia jadi kepala proyek nasional? hebat juga, Shen Yannian. Gak nyangka caramu cukup licik, ya. Aku baru keluar sebentar. Kamu panggil 3 aktor buat main drama. Saudara, tolong jaga ucapanmu. Kartu identitas kerja ini cukup untuk membuktikan siapa aku. Kamu apa kamu? Kamu pikir asal-asalan bikin kartu kerja? Bisa membuktikan identitas kamu? Ahli yang bertanggung jawab atas penelitian ini, Pak Fang Hao. Dia memimpin tim untuk meneliti obat baru di grup Lu. Pak Ali Fang. Di tim eksternal proyek kita, ada yang namanya Fang Hao? Saya ingat sekarang, Profesor Shen, dulu ada ahli medis bernama Fang Hao. Dia ingin bergabung dengan proyek ini sebagai sukarelawan. Tapi karena tidak lulus tes, kami menolaknya. Selain itu, berdasarkan latar belakang saat itu, ahli tersebut pernah bekerja di sebuah rumah sakit swasta. Terlibat dalam lebih dari 10 malpraktik, serta lebih dari 100 pelanggaran etika profesional. Begitu, ya. Tuan Lu. Sepertinya kamu ditipu. Aku ditipu. Shen Yannian. Kamu tahu nggak, proyek kali ini aku investasikan 50 triliun rupiah. Pikir aku investasi 50 triliun tanpa proposal proyek? Begitu saja? APA. 50 triliun? Memang harus Tuan Lu, benar-benar hebat. Iya, iya. 50 miliar. Kalau perhitunganku tidak salah, ini pasti jumlah terbesar dari semua aset yang kamu kelola, kan? Bu Jinghan. Apa kamu tidak takut sekali gagal, semuanya hancur? Shen Yannian. Kamu begitu berharap aku kalah, ya? Apa karena begitu aku kalah? Kamu bisa dengan tenang bersama Yao Chengwang? Dengan tenang memilih pria lain? Tapi aku kasih tahu kamu. Aku tidak akan kalah. Dan aku pasti akan menang. Aku bahkan akan melampaui klan Yao, menjadi yang terkemuka di Jiangcheng. 3 tahun lalu. Kalau bukan karena Yao Chengwang. Kamu mempermalukanku depan wartawan. Minta cerai dariku. Mengkhianati dan mengecewakanku. Tapi kali ini, tenang saja. Tidak akan ada. Tidak ada yang bisa melindungi kamu. Shen Yannian, hidupmu adalah milikku. Mati pun kamu adalah milikku. Mati pun kamu adalah milikku. Lu Jinghan, apa kamu tidak merasa sangat lucu? 3 tahun lalu, mengapa ingin bercerai darimu? Apa yang terjadi di ruang rapat? Kamu tidak tahu di hati? Orang yang mengkhianati pernikahan sama sekali bukan aku. Masih punya muka bicara ini, berpura-pura menyedihkan, tidak merasa menjijikan? Aku merasa jijik. Baiklah. Sangat baik. Kalau begitu, aku akan membuatmu jijik sekali. Orang-orang. Ikat 3 orang menyamar sebagai proyek itu. Ikat mereka untukku. Selain itu, lumpuhkan tangan mereka untukku. Lu Jinghan, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu akibatnya, kan? Tentu saja aku tahu. Beraksi sekarang.
Kalau ada masalah, aku yang tanggung sendiri. Kalau ada masalah, aku yang tanggung sendiri. Lepaskan, kami adalah objek perlindungan utama SSS negara. Kalau berani menyentuh, Negara tidak akan melepaskan. Menteri Zhang tidak akan melepaskan kalian. berhentilah ngomong kosong. Semua diam dan tenang. Berani-beraninya melecehkan Tuan. Ini adalah akibat kalian. Luk Jinghan sifat hentikan mereka. Hentikan, Luk Jinghan. Aku beri peringatan terakhir. Kalau hari ini salah satu dari para spesialis ini terluka, aku jamin, dalam waktu 10 menit, grup Lu akan dilarang. Tidak. Di seluruh negeri. Di seluruh negeri. Baiklah. Maka aku ingin lihat. Seorang wanita bosan dimainkan oleh Yao Chengguang. Punya kualifikasi apa untuk melawan grup Lu? Lu Jinghan, kamu memang bukan manusia. Aduh kakak. Bagaimana bisa disalahkan pada Ajing? Lagi pula kamu yang duluan berpura-pura jadi profesor spesialis. Sampai menyewa beberapa aktor kelas bawah untuk berpura-pura. Ajing cuma memberi mereka hukuman kecil saja. Ajing sedang membantu mereka. Kalau tidak, tunggu penyelenggara datang. Akibatnya bisa lebih buruk lagi, kakak. Lagi pula, kakak, kalau sadar salah dan ingin minta maaf, meminta tolong harus dengan sikap benar. Oh iya, kalau kakak merasa gengsi, adik bisa bantu kok. Keterlaluan. Pak Menteri Zhang, waktu sudah hampir habis. Pergi ke aula lantai 1 untuk urusan dengan Profesor Shen. Tolong urus itu. Baik, setengah jam lagi saya akan memberikan jawaban yang memuaskan. Sekretaris San, kamu pergilah bersama Pak Yo. Baik, Pak Menteri Zhang. Oke, hati-hati. Kakak, Jangan lihat aku seperti itu, aku tidak punya maksud lain. Aku mau bantu kamu. Waktu tersisa untuk mereka bertiga. Sudah nggak banyak. kamu mau ngapain? Pak Lu. Gimana menurut Anda, pisau ini, walaupun kecil sih ya, tapi menurut aku tetap tajam. Buat potong urat tangan, pasti nggak masalah. Bagus. Lu Jinghan, aku mohon. Mohon jangan sakiti mereka. Tengok mereka. Harus digunakan untuk Masa depan yang lebih cerah, jangan sampai cacat. Shen Nian. Ternyata kamu juga bisa takut, ya? Baiklah. Jika ingin aku melepaskan mereka, boleh saja. Tapi kamu harus mengakui. Kamu adalah wanita yang sangat mementingkan gengsi, dan juga bersujud di hadapan orang banyak dan minta maaf padaku. Profesor Shen, jangan lakukan itu. Profesor Shen, kami tidak pantas mendapatkannya. Pantas. Tangan ini, meskipun berhasil diregenerasi, tidak bisa mengoperasikan alat presisi. Hanya kalian bertiga yang bisa menyelesaikan operasi sesuai instruksiku. Kalian adalah harapan jutaan rakyat, kalian tidak boleh celaka. Jika aku mengikuti katamu, kamu akan melepaskan mereka? Tentu saja. Aku yang mengkhianati pernikahan, mengkhianati Pak Lu. Shen Nian, kamu benar-benar menyerah. Tapi, seharusnya kamu gak menyerah ke aku semudah itu. Baiklah, kalau kamu bisa sampai sejauh ini. Apapun yang aku lakukan, kamu Bakal tetap terima, kan? jalang, akan kurusak wajahmu. Lihat gimana caramu godain Ajing lagi. Bagaimana caranya masuk ke pintu keluarga Lu? Shen Ruosui, Shen Nian. Nian. Nian, baik-baik saja? Kamu berdarah. Jangan dekat aku di sini. Aku antar ke rumah sakit. Tingwang. Akhirnya kamu datang. Nian. Kamu. Dan kamu.
Tunggu Kwantar Nyen Nyen Ke... Baru aku kembali urus kalian. Tuan Yo. Setahu saya, grup Yo sepertinya tidak ada dalam daftar undangan pesta ini, kan? Kamu, mantan CEO grup Yo, berani mengancam keluarga lu? Apa maksudmu? Kamu siapa sih? Berani sekali kau memukulku. Aku istri muda grup Gu, kepala keluarga Shen. Bagaimana mungkin kau berani? Dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu tidak punya tempat di Jiangcheng. Kau benar-benar berani. Mengancam Tuan Yao, sekarang. Masih berani mengancamku juga. Kau, Aku apa? Bukankah kau ingin tahu siapa aku? Baiklah, aku akan kasih tahu. Nama belakang saya San. Pangil Seiya Suncheng. Saya adalah sekretaris Menteri Zhang, yang Anda bicarakan sebagai tuan rumah pesta kali ini. Sen. San Cheng. Sekretaris di samping Menteri Zhang. Ada apa ini? Kenapa Sekretaris San muncul bersama Pak Yo? Bukannya perwakilan bisnis Jiangcheng adalah grup lu? Sekretaris San. Karena Ruosue kurang pengertian. Jangan mempermasalahkan. Utamanya. Hari ini sekelompok orang mengaku dari Departemen Penelitian Medis. Mereka bikin keributan di PES. Dia belum pernah melihat wajah asli Anda. Karena panik, buat kesalahan. Yang mengaku-ngaku dari Departemen Penelitian Medis. iya, Sekretaris San. Lihat, Marika Bertiga. Cewek cantik. dengan Yo Chengwang mendukungmu, kamu tak bisa lolos dari masalah ini. Aku ingin lihat. Jika kau membuat marah Menteri Zhang dan Sekret, bagaimana Yo Chengwang melindungimu? Sekretaris San mungkin belum tahu. Shen Yannian menyamar sebagai Menteri Penelitian Medis dan membawa 3 aktor. Untungnya, kami menangkap mereka. Kalau tidak, nanti saat Menteri Zhang datang. Sekretaris San, apa yang sedang Anda lakukan? Apakah aku melakukan kesalahan? Kamu bukan hanya salah. Kamu benar-benar salah besar. Kamu tahu tidak, Shen Yannian, Profesor Shen, adalah pemimpin utama proyek ini, Dan 3 ahli medis. adalah peneliti penting dalam proyek ini. Kamu malah mengikat mereka. Bahkan menyerang Profesor Shen. Benar-benar di luar kendali. Tak termaafkan. Itu tidak mungkin. Shen Yannian, bodoh. Bagaimana dia menjadi penanggung jawab utama pengembangan obat anti kanker? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jika Shen Yannian dan 3 lainnya pengembang obat anti kanker. Lalu di mana pakar lainnya? Yang dari tim lu? Apa maksudnya ini? Oran. Cepat lepaskan 3 pakar itu. Bawa mereka ke rumah sakit untuk pemeriksan menyeluruh. Tidak boleh ada kesalahan apapun. Sekretaris San. Sekarang antar Shen Yannian ke rumah sakit. Tunggu aku kembali. Siapapun yang ada di ruang pesta. Tidak ada yang boleh pergi. Nyen Nyen. Kamu sudah sadar. Bagaimana rasanya? Tidak ada yang terasa tidak nyaman. Aku baik-baik saja. Oh iya, di mana Lu Jinghan dan Shen Ruoxue? Mereka di aula pesta. Sekretaris San Bagus. Chengwang, antar aku pulang. Aku akan menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Baik. Oh iya, Ada apa, Nian Nian? tunggu sebentar. Sudah waktunya. Memberikan pelajaran pada Shen Ruoxue. Hancur, Kali ini benar-benar kacau. Proyek teknologi kloning organ tubuh manusia berhasil terrealisasi. Seluruh tim peneliti sudah diambil alih oleh negara. Kita memperlakukan Profesor Shen seperti itu, dan juga 3 ahli lainnya. Apa mereka akan dendam sama kita ya? Mereka berdua hasut kita. Menghina Profesor Shen dan 3 ahli. Mana mungkin kita berani Kari Mazala sama orang besar. Iya, semua karena dia. cepatlah, angkat teleponnya dong. Ajing, gimana nanti? Shen Yannian, Dia benar. orang yang bertanggung jawab atas obat anti kanker, dia didukung negara. Dia tidak akan melepas kita begitu saja. Ajing, berhenti menelepon. Katakan sesuatu. Kamu masih tanya aku harus. Aku mau tanya, gimana sekarang? Aku investasi 50 triliun untuk si Fang. Sekarang dia bahkan tidak angkat telepon. Kalau dia menghilang. Seluruh Lukor bakal hancur, kamu tahu. Profesor Shen. Saya minta maaf soal kemarin. Kami juga kena dibohongi oleh Lu Jinghon dan Shen Ruoxu.
Makanya kami jadi kurang hormat sama Anda. Kalau tidak, 100 nyali pun tidak akan berani cari masalah dengan Anda. Profesor Shen, Anda orang yang bijak. Tolong jangan samakan diri Anda dengan Camilla. Kalau mau, tidak masalah, bisa saja. Perlakukan seperti yang kalian lakukan tadi. Gunakan untuk melayani saya dengan baik. Nyonya besar keluarga Lu ini. Ya. Asal saja Profesor Shen senang. Apapun yang diminta, kami siap lakukan. Bu Jinghan. Dosa dari surga masih bisa dihindari, tetapi dosa sendiri tidak bisa terampuni. Aku tadi sudah mengingatkanmu. Tapi kamu tidak mau dengarkan aku. Sakrai. Takutnya mencari orangnya. Sudah sangat sulit, ya? Tidak baik, Tuan Lu. Kita ditipu oleh Zifang. Dia membawa kabur 5 sejam lalu sudah pesan tiket pesawat ke luar negeri. Sekarang dia sudah di pesawat. $50 triliun? Itu benar-benar 50 triliun penuh. Shen Nian. Kamu tahu Fang Hao itu penipu, kenapa nggak kasih tahu aku lebih awal? Katakan. Apa kamu nggak mau grup lu jadi lebih baik? Nggak suka aku melebihi Yao Chengguang? Merebutmu dari sisinya. Aku nggak kasih tahu kamu, karena takut kamu melampaui Yao Chengguang. Dari saat masuk ke sini, aku terus bilang sama kamu, aku profesor pengembang obat khusus, tapi kamu pernah percaya padaku? Kalau sedikit percaya, suruh sekretarismu menyelidiki. Tidak akan tertipu oleh Fang Hao sampai 50. Iya. Kalau saja aku percaya pada Nian, walaupun cuma sedikit ragu. Segalanya masih bisa diperbaiki. Kakak, ini bukan salahnya Ajing. Saat kamu masuk tadi, kamu pakai baju dari pasar loa. Lagi-lagi tidak beres, berantakan sekali. Siapa tahu yang kamu katakan itu benar. Sudahlah Shen Ruosui. Jangan bicara lagi. Lu Jinghan, maksudmu apa? Tadi saat aku dibully banyak orang, kamu tidak peduli, malah membela perempuan ini. Aku kasih tahu kamu, dia sekarang sudah jadi wanitanya Yao Chengguang. Jika ingin balikan dengannya, ingin memberinya kompensasi, kamu juga harus tanya apakah dia mau atau tidak. Nian, di tanganmu tidak ada cincin lamaran. Jadi, kamu tidak bersama Yao Chengguang, kan? Lu Jinghan, dari awal sampai akhir, hubunganku dengan Yao Chenggu adalah murni imajinasimu saja. Dia adalah senior yang aku hormati, juga mitra kerjaku. Kami sama sekali tidak pernah bersama. Benarkah? Ini kabar baik, Nian. Apa kamu masih memikirkan hubungan 7 tahun pernikahan kita? Tidak rela melepaskanku? Nian. Tentang yang dulu. Dan juga apa yang terjadi hari ini. Bisakah kita melupakannya? Kita menikah lagi sekarang. Aku janji. Aku pasti akan berubah. Melupakan semuanya. Lu Jinghan, kamu masih berani bicara soal melupakan? Apa kamu lupa? 10 tahun lalu, kamu yang menyuruh orang menculikku. Kamu yang menyuruh orang mencemarkanku. Dan kamu menaruh video memalukan itu di internet. Membuatnya jadi mimpi buruk sepanjang hidupku. 10 tahun ini, aku terbangun dari mimpi buruk. Tapi kenapa kamu bisa hidup tenang? Santai menikmati ketulusanku, perhatianku. Ini nggak mungkin. Bagaimana Nian tahu kejadian 10 tahun lalu? Nggak mungkin. Pasti dia ngejebak aku. Nian. Ada orang cerita sama kamu? Kamu ngomong apa? Kamu istriku. Aku mencintaimu, mana mungkin aku menyakitimu? Sepertinya kamu masih keras kepala sampai benar-benar kepepet. Kahaya Pejai. Hubungi Menteri Zhang Sekarang. Bake. Menteri Zhang. Sudah boleh masuk. Bukankah itu orang yang dulu aku sewa untuk menyakiti Nian? Menteri Zhang. Flash disk ini diberikan Profesor Shen padaku.
Di sini ada rekaman kejahatan Shen Ruosui dan Lu Jinghan. Untuk bukti akhirnya, saya perlu bantuan Anda. Cari tahu 3 penjahat yang menculik Profesor. Tangkap mereka. Tenang saja. Dengan keberhasilan pengembangan obat kanker ini, kalian juga resmi menjadi bagian dari tim kami. Karena sekarang kita satu tim, saya pasti akan membantu. Baik. Apakah orang-orang ini terlihat familiar bagi Anda? Mereka adalah orang-orang yang kau kirim untuk menculikku. Menyebarkan videonya di internet. Membuatku jadi bahan lelucon semua orang di dunia maya. Sayang. Bukan begitu. Nian, kumohon. Kumohon, jangan bicara lagi. Kau terus bicara seperti ini. Juga menyakiti dirimu sendiri. Menyakiti. Kau tidak merasa perkataanmu menjijikan? Kau masih takut menyakitiku? Apa kau tahu? Sebelum aku tahu semua ini. Sebelum aku tahu luka yang kau beri padaku. Aku selalu berpikir bahwa bertemu denganmu adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kau seperti sebuah cahaya. Terangi aku. Hangatkan aku. Dan berikan aku sebuah rumah bahagia. Tapi akhirnya bagaimana? Akhirnya, kamulah penyebab utama yang mendorongku ke jurang. Tidak, bukan begitu. Tidak, bukan begitu. Nian. Aku pantas mati. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku mohon padamu. Maafkan aku kali ini, oke? Aku benar-benar mohon padamu. Jangan sentuh aku. Aku mohon padamu. Jangan sentuh aku. Kamu membuatku jijik. Nia. Aku benar-benar mohon padamu. Aku sungguh-sungguh memohon padamu. Maafkan aku kali ini. Benar-benar maafkan aku kali ini saja. Sekarang aku hanya ingin mencintaimu dengan baik. Aku ingin mencintai dan merawatmu sepenuh hati. Menjagamu. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Aku janji. Kesempatan terakhir. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk melindungimu dengan baik. Tapi Lu Jinghan, kamu tahu tidak? Akar penderitaanku, semua penghinaan. Itu semua karena perbuatanmu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan aku juga tidak butuh air mata buaya darimu. Menteri Zhang. Bawa orang ini pergi. Aku tidak mau melihatnya lagi. Tersangka Lu Jinghan dan Shen Ruosui. Berdasarkan bukti kuat dari Tuan Yao dan Profesor Shen, kalian terlibat dalam penculikan, penganiayaan sengaja, dan pelanggaran, serta kejahatan lainnya. Sekarang, mohon ikut dengan kami. Aku tidak mau. Tidak mungkin. Semua ini perbuatan Lu Jinghan sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau masuk penjara. Meskipun kamu tidak langsung terlibat dalam penculikan, menghasut dan membujuk tidak lepas dari tanggung jawab. Malam ini kamu menyerang Profesor Shen, termasuk percobaan pembunuhan. Kamu tidak bisa lepas dari tuduhan ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku masih muda. Bagaimana aku bisa masuk penjara? Berikan ponsel itu. Aku mau telepon suamiku. Suamiku presiden grup GU. Dia akan menyelamatkanku. Ponsel, benar. Aku lupa bilang sesuatu padamu. Barusan di rumah sakit, aku mengirimkan kegagalan investasi Lu Jing dan juga video mesra kalian berdua ke Gusing. Dia sibuk, tidak mau bertemu lagi. Dia meminta aku membuatkan surat perjanjian cerai. Apa? Ah, tidak mungkin. Gusing sangat mencintaiku. Dia tidak mungkin menceraikan saya. Shen Nian. Kenapa kamu?
Kenapa kamu tidak terus tinggal di selokan Kenapa harus keluar? dan muncul di depan saya? Kenapa harus mengacaukan hidup saya yang sudah tenang? Aku akan membunuhmu. Kenapa kamu tidak mati saja? Aku akan membunuh. Aku akan membunuh. Hentikan. Cepat hentikan dia. Nian Nian, Nian Nian. Kamu terluka. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak, aku harus membawamu ke rumah sakit. Hei, Nian. Masalah sebesar ini selesai. Sebentar. Setelah dari rumah, apakah kamu harus traktir aku makan? Tentu saja boleh. Tempatnya terserah kamu pilih. Baiklah. Shen Nian. Ada beberapa kata yang ingin aku sampaikan padamu. Nian Nian, saya akui. Dulu saya memang hilaf, melakukan banyak hal yang menyakitimu. Juga membuat kalian menderita. Semua itu salahku. Maafkan aku. Tapi, sekarang kamu juga telah menghancurkanku. Dan menghancurkan Shen Ruosui. Kita impas sekarang. Nian Nian. Kamu bisa memaafkanku? Beri aku satu kesempatan lagi. Mari kita kenalan lagi dari awal. Oke? Maafkan. Luk Jinghon. Kamu tidak pantas. Kamu tidak pantas.